Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya. Kalian udah berhenti kerja? Udah resign lama? Masih perlu nggak sih Kak untuk laporan SPT online? Nah, jangan sampai salah. Ikuti terus video ini ya, karena saya akan mengulas tuntas kepada Anda semuanya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini untuk dukung terus saya membuat video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi guys, selama Anda adalah pemegang kartu pajak seperti ini, kalian akan selalu wajib untuk melakukan laporan online terhadap pajak tahunan. Biasanya pajak itu berlaku mundur. Jadi kalau sekarang tahun 2022, maka laporan pajak yang wajib untuk kalian laporkan adalah tahun 2021. Nah, misal kalian sudah resign lama nih, apakah masih perlu untuk melakukan laporan secara online? Jawabannya ya, kalian perlu untuk melakukan laporan online melalui DJP online. Nah, kalau misalnya nih, kalian bekerja, misal seperti saya ya, saya contohkan seperti kasus saya. Saya bekerja dan berhenti pada bulan Maret tahun 2020, ya 2020. Nah, artinya pada tahun 2021 ketika saya itu harus melaporkan pajak tahun 2020, saya masih harus meminta potongan pajak tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret kepada pihak HRD di perusahaan tempat saya bekerja. Kenapa? Karena pada tahun 2020 itu bukan berarti saya ketika sudah resign di tahun 2020 kemudian saya sama sekali tidak berpenghasilan dan sama sekali tidak ada potongan pajak, tidak seperti itu ya. Jadi apabila dari bulan Januari sampai Desember ada 1, 2, 3 atau berapa bulan pun kita masih bekerja dan ada bukti potongan pajak dari pihak HRD, kita harus melaporkan sesuai dengan bukti pemotongan pajak itu. Jadi waktu itu di tahun 2021 kemarin saya meminta potongan pajak kepada pihak HRD dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2020. Lalu saya mengisi DJP online, lalu mengisi sesuai dengan potongan pajak yang tertera pada kertas yang saya dapatkan atau dari email yang saya dapatkan dari pihak HRD saya dulu. Nah, itu apabila kasusnya dalam 1 tahun ada beberapa bulan di mana saya masih bekerja. Nah, kasus kedua, yaitu di tahun 2022 ini, saya kan sudah tidak bekerja lebih dari 1 tahun. Tentu saja laporan SPT saya untuk tahun 2021 itu adalah dari Januari sampai dengan bulan Desember tidak ada potongan pajak karena saya tidak bekerja di perusahaan, saya juga tidak berdagang atau penghasilan yang ada potongan pajaknya, saya hanya ibu rumah tangga ya di rumah. Ya, jadi bagaimana saya melaporkan pajak saya? Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, walaupun kalian tidak bekerja dan selama kalian belum meminta atau mengirimkan formulir non-efektif laporan pajak, kalian masih wajib untuk melakukan pelaporan pajak setiap tahunnya agar tidak kena denda ya, karena kalau sampai kita tidak laporan, maka nantinya kita akan kena denda dari Dinas Perpajakan, tentunya seperti itu. Nah, kembali lagi ke kasus saya ya. Jadi, karena saya sudah lebih dari 1 tahun tidak bekerja, artinya pada tahun 2021 kemarin, dari Januari sampai dengan Desember, penghasilan saya di bawah PTKP. Nah, saya masih tetap harus untuk melakukan pelaporan pajak di DJP online. Bagaimana caranya? Saya akan ulas itu kepada kalian semua. Jangan di skip ya, karena setiap detiknya ada banyak informasi penting untuk kalian. Biar nggak salah paham ya, ikuti terus videonya. Ini dia tutorialnya. Oke, pertama-tama Anda buka browser Anda di Google, kemudian ketik DJP Online. Di situ nanti akan muncul yang pertama DJP Online Pajak. Login aja. Nah, masukkan nomor dari NPWP kalian di sini, lalu password seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Dan juga setelah itu masukkan kode keamanan yang muncul. Setiap orang kode keamanannya akan berbeda-beda. Jadi kalian masukkan di sini, lalu klik yang merah yaitu login. Oke, ini adalah tampilan dari beranda akun NPWP kita ya, atau akun di DJP online kita. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah, lalu klik yang mengisi langsung di situs web. Jadi kita mengisi e-filing langsung di situs web.
Nah, di sini kelihatan jelas ya teman-teman bahwa sebelumnya saya sudah pernah untuk mengisi e-filing mulai dari tahun 2000 berapa ini ya? 2016, 17, 18, 19, 2020, kemudian yang terakhir ini adalah 2021 yang akan saya isi ya. Dan sekarang kita klik buat SPT. Selanjutnya, kita jawab semua pertanyaan yang muncul. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika tidak, jawab tidak. Kemudian untuk yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang bla 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 ya? Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Kemudian apakah penghasilan bulanan yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena saya tidak bekerja, tentu saja kurang dari 60 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah iya. Jadi formulir yang diisi adalah formulir yang ini ya. Oke. Formulir SPT 1770 SS. Tahun pajaknya diisi tahun 2021. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke halaman berikutnya, tampilannya seperti ini. Karena saya memang selama 2021 benar-benar tidak ada penghasilan, saya tidak berjualan, kemudian saya juga tidak bekerja di perusahaan atau sambilan pekerjaan apa gitu, saya tidak melakukannya sama sekali. Jadi benar-benar tidak ada pemasukan. Jadi di sini saya tulis 0. Kemudian di sini tidak kawin dengan tanggungan 0 ya. Dan bawahnya kita isi ini otomatis 54 juta rupiah. Di bawahnya juga diisi 0, 0. Di bawahnya lagi semuanya saya isi dengan angka 0. Dan statusnya adalah nihil. Jadi tidak ada selisih yang harus saya bayarkan ke kantor pajak. Lalu klik berikutnya. Kemudian setelah Anda klik berikutnya, maka akan keluar untuk poin 8, 9, dan 10. Untuk poin 8 saya isi dengan 0, kemudian poin 9 juga saya isi dengan angka 0, dan poin 10 juga saya isi dengan angka 0, karena memang sesuai dengan kenyataannya tidak ada nominal. Lalu jangan lupa untuk klik berikutnya. Untuk pertanyaan nomor 11 saya juga isi dengan angka 0, dan pertanyaan nomor 12 juga saya isi dengan angka 0. Lalu berikutnya dan yang terakhir adalah pernyataan ini Anda centang setuju. Lalu selanjutnya. Oke, teman-teman. Di sini adalah gambaran dari apa yang sudah kita isi tadi. Semuanya bisa kita lihat. Apabila sudah sesuai dan sudah nihil, maka Anda klik untuk permintaan kode verifikasi. Kliknya yang merah ini ya. Untuk permintaan kode verifikasi ada dua pilihan, bisa dikirimkan ke email atau dikirimkan ke nomor HP. Kalau saya lebih memilih untuk mengirimkan ke email, karena kalau dikirimkan melalui HP biasanya dia kalau HP-nya nggak ada pulsa biasa ya, itu tidak akan masuk. Jadi kalau cuman kita langganan pulsa paketan internet, itu dia tidak akan masuk notifikasinya. Jadi harus ada minimal pulsa atau saldo di HP kita minimal Rp2.000 agar nantinya notifikasi yang masuk ke HP itu bisa masuk. Nah, untuk itu makanya saya lebih memilih untuk mengirimkan notifikasi melalui email karena gratis. Oke, sudah masuk. Ini dia kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke email saya. Biasanya untuk kode verifikasi ini jangan dihafal, tetapi di copy paste saja. Jadi disalin seperti ini ya teman-teman. Kita blok semuanya, kemudian salin, dan kita pindah lagi ke halaman tadi. Kita paste di kotak ini ya, kita tempelkan di sini. Jadi tidak usah dihafal karena besar kecilnya huruf juga pengaruh ya. Jadi kalau saya biasanya saya copy paste aja, lalu klik kirim SPT. Nah teman-teman, di sini ada tulisan bahwa penghasilan saya di bawah PTKP. Jadi sebenarnya saya tidak lagi wajib untuk melaporkan pajak, dan saya bisa untuk melakukan permintaan nonaktif atau reaktif NPWP ke kantor pajak.
Saya yakin nih, pasti ada yang bakalan nanya, kenapa sih Kak kok nggak mengajukan formulir non-efektif pajak aja ke Dinas Perpajakan? Karena sekarang udah bisa melakukan permintaan non-efektif pajak secara online. Jadi kita nggak perlu tuh datang langsung ke kantor pajak tempat kita dulu mendaftarkan pajak. Sebenarnya cukup mudah sekali ya untuk menonaktifkan kartu NPWP kita agar kita nggak perlu lagi untuk melaporkan pajak setiap tahunnya. Tapi saya masih berkeinginan ke depannya untuk berbisnis ataupun untuk menerima penghasilan yang nantinya pajaknya akan dipotongkan, karena saya termasuk yang nggak mau ribet untuk setelah non efektif kemudian saya aktifkan kembali, itu bagi saya ribet ya, 2 kali jalan. Jadi di waktu jeda ini saya tetap akan melaporkan sesuai dengan penghasilan saya sekarang. Karena tidak berpenghasilan, jadi itu seperti tutorial saya tadi, itu yang saya laporkan. Kemudian nanti ketika insya Allah ya, semoga bulan depan atau tahun depan saya mendapatkan penghasilan dan kemudian ada bukti pemotongan pajaknya, maka saya akan melaporkan lagi sesuai dengan bukti pemotongan pajak yang sudah saya lakukan. Oke guys, terima kasih banget kalian udah nonton video saya hingga selesai. Saya doakan buat kalian yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang baru aja resign dari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Ataupun yang berniat untuk berbisnis, semoga setelah ini bisnisnya bisa lancar, rezekinya tambah lancar ya. Jaga kesehatan selalu teman-teman, dan ingat ya untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak ketika Anda berada di luar rumah. Keep safety, keep healthy, dan juga jangan lupa untuk bahagia hari ini. Bye-bye.